Hi guys, my name is Elsa. I'm a worship leader from Rock Church, Dover, New Hampshire. My name is Janelle Chuklis. I go to church at Square One here in Philadelphia. My husband Aaron is the worship pastor at Square One. Hello, my name is Wayne, and I'm from KGC LA. Hi, I'm Lydia. I'm from Rock Tampa, Florida. I serve as singer and multimedia at the church. Hi, my name is Angeline Hede, and I'm from Rock Orlando. Hi, my name is Josiah, and I go to Rock Orlando. I'm Andrew, and I'm from KGC Atlanta. Hello, my name is Evan Gunadi. I go to Rock in Southern California. Christmas for me is love. To me, Christmas is a celebration of Jesus Christ and a way to reminisce on the events in the past year that have happened. To me, Christmas is the birthday of God, and it's also a day of giving gifts and just having fun with your family and friends and reflecting over the year and everything you've done. To me is I always think about putting up the tree, putting up the decorations, opening gifts, and spending time with family. But I also take a step back and really focus on the true meaning of Christmas, which is the day that our Lord and Savior Jesus was born, and just celebrating Him and celebrating His birth, and just everyone coming together for what He did for us. For me, Christmas is the day that brings joy, peace, and unity. Christmas means many things. The most important thing, central piece, is of course reflecting on what God has done for us 2,000 years ago in Bethlehem, what that means for me personally, where I'm at in my faith, with my walk with God. Aside from that, I'm a huge sucker for Christmas music. I listen to it all year round, so Christmas is the time of the year where everyone else can sing those songs with me. Christmas is not that. Christmas is where you can spend quality time with your family and friends. To me, Christmas is time that we remember Jesus Christ, His birth, and it's the time for giving. Somebody will probably already said that, but it's also the time for families to come together, eat, get fat, hibernate, and give gifts, receive gifts, and whatnot. "2020 is a lot of things that I've taken for granted, like my health. I haven't gotten the virus, which I'm really thankful for. I'm thankful that I'm still working right now. Both Aaron and I are working, which will be a huge help, and God really provided this, and He really came through. I'm so thankful for this year because I'm still healthy and the countless blessings God's given me. And this year is very special for me because I have my graduation this year. Yeah, I'm so thankful for it. I am so grateful to be able to experience God's love every day. The way He works, He is so detailed with what He does, and I'm amazed. In 2020, I'm thankful for the friends that have guided me along the way, have stuck by me, and the new friends that I have gained over this entire pandemic. They really helped me a lot. I'm thankful that that we still have a house, that we are still able to function, even though it's not how we used to, but we're still able to survive and whatnot. And yeah, I think it's a blessing. In 2020, I'm thankful for that this year is over and that everyone was still able to live the life that they can, live a good life, and
still able to go to church, worship God, and that my family is still safe and my friends are too. And I can still talk to them and interact with them every day. I'm thankful for online school, that I could do school while I'm in my room. And In 2020, with COVID, I am very thankful that I got to work from home. So I work remotely, and that's been a huge blessing. One thing I really miss is going to the movie theaters like AMC. So really hoping in 2021 we'll be able to go back to the movie theaters. Another thing I miss, it's possible, but kind of difficult, is going to a buffet. I'm a huge sucker for buffets as well. So hopefully, 2021, buffets and movies. Hopefully we'll be able to, get a hold on this virus and see less people dying, see that our church can open again and businesses will be able to get back on their feet. And I just back to a little bit of normalcy and what it was like before this year. I hope that everything would go to normal and I can go back to school and meet my friends and go outside without a mask. In 2021, I hope to just become a better person through God and then just worship Him and get closer to Him, and then that all the bad events that happened in 2020, such as the pandemic and all the coronavirus, they'll go away and hopefully something good will happen. My hopes for next year. It is simple. I just want to stay more in God's presence. For the next year, I hope I can live God's vision in my life and I can continue be a blessing for my family, friends, and many other people. In 2021, I'm hopeful for this pandemic to be over, for us to go back to normality. My hopes for 2021, to graduate high school. Yeah. Graduate high school, explore the world, if anything, but get closer to God, find more ways for me to reach into people's hearts, to bring them to God, and get closer with my family. Just simple things.
Halo semua, selamat Natal. Nama saya Rosid, saya adalah pastor dari Gereja Rock di Philadelphia ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Natal untuk semua dari Anda yang menyaksikan ini, terutama Anda yang adalah bagian dari jemaat Gereja Rock Philadelphia. Saya berdoa di tengah-tengah tahun yang begitu penuh dengan tantangan, damai sejahtera Tuhan, kekuatan dari Tuhan, dan juga sukacita dari Tuhan akan ada di dalam kehidupan setiap kita. Hari ini saya ingin mengundang Anda semua seperti cerita orang Majus membawa persembahan di saat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saya juga ingin mengajak Anda semua untuk membawa persembahan kita yang terbaik berupa pujian dan nyanyian yang akan kita persembahkan kepada Tuhan di hari Natal ini. Sekali lagi, selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui
dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Demikian cerita Natal menurut Injil dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seseorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu berkata di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Sekali lagi saya ulangi, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, saya ingin bertanya sama Anda punya gak hadiah favorit? Hadiah Natal favorit yang pernah seseorang berikan kepada Anda? Saudara, di tangan saya ada sepasang kaos kaki. Kaos kaki ini lumayan spesial buat saya. Paling saya hanya memakainya beberapa kali. Apalagi kaos kaki ini masih kelihatan begitu baru. Padahal saya mendapatkan ini pada bulan Desember tahun 1997. Tahun 97, saudara. Ya, Anda nggak salah dengar. 22 tahun lalu saya mendapatkan ini sebagai hadiah Natal pertama saya. Saudara, sebagai seseorang yang besar di Indonesia dan lahir dari keluarga non-Kristen, selama saya di Indonesia saya nggak pernah merayakan yang namanya hari Natal. Tapi pada tahun 1997 saya pertama kali datang ke Amerika dalam program pertukaran pelajar. Dan saya tinggal bersama dengan keluarga Amerika. Dan pada waktu itulah saya experience atau merayakan Natal, merasakan tradisi Natal untuk pertama kalinya. Di mana kita bangun pagi-pagi hari, kita duduk mengelilingi pohon Natal sambil kita buka hadiah. Saya memperoleh banyak sekali hadiah pada waktu itu, dan salah satunya adalah kaos kaki ini. 22 tahun terakhir, saya pindah dari state ke state lain, dari kota ke kota lain, dari apartemen ke apartemen lain, rumah ke rumah lain, menikah, punya anak, saudara. Tapi kaos kaki ini masih bersama dengan saya, karena itu adalah, hadiah ini adalah salah satu yang saya kenang dan yang menjadi favorit saya. Sekali lagi saya ingin tanya kepada Anda punya gak hadiah Natal favorit Anda yang pernah diberikan seseorang kepada Anda? Atau mungkin punya gak Anda aktivitas atau tradisi favorit Anda pada hari Natal? Punya gak Anda kebiasaan yang menjadi favorit Anda di hari Natal? Di cerita Natal yang baru saja kita baca, dari semua orang yang Tuhan bisa pilih, dari semua wanita yang Tuhan bisa pilih, Tuhan meminjam rahim seorang wanita perawan yang bernama Maria
untuk menjadi tempat dari kelahiran Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Malaikat datang dan memberi salam kepada Maria dan berkata, Maria, engkau telah beroleh kasih karunia. Bahasa Inggrisnya cukup menarik, dikatakan Maria, you have found favor. Maria, engkau telah menemukan yang namanya kasih karunia. Engkau telah beroleh kasih karunia. Kata kasih karunia di sini dalam bahasa Yunaninya adalah charis. Charis ini ditulis sebanyak 150 kali dalam Perjanjian Baru. Pertanyaannya, kenapa Maria memperoleh kasih karunia? Apakah Maria adalah favoritnya Tuhan? Apakah Tuhan punya favorit? Buat Anda yang mempunyai anak-anak lebih dari satu, apakah Anda punya anak favorit? Makanya saya bilang begitu menarik sebab dikatakan Mary found favor. Maria menemukan kasih karunia. Artinya kasih karunia itu bukan tiba-tiba ada, kasih karunia itu bukan tiba-tiba muncul, melainkan kasih karunia itu memang selalu ada dan tersedia. Hanya saja Maria menemukannya. Bagaimana Maria menemukan kasih karunia itu? Maria menemukannya karena dia percaya pesan dari Tuhan. Karena dia percaya perkataan dari Tuhan. Ada lagi seseorang yang di Perjanjian Lama yang bernama Nuh. Anda pasti tahu cerita tentang Nuh, bahtera, perahu, banjir, hujan, saudara. Dikatakan di kitab di Kejadian bahwa Noah found favor in the eyes of the Lord. Noah menemukan kasih karunia tersebut. Kenapa? Sekali lagi, Nuh dan Maria menemukan kasih karunia itu sebab mereka percaya perkataannya Tuhan. Di Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab oleh kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, is the gift of God. Kasih karunia atau favor yang didapatkan Maria, itu juga tersedia untuk Anda dan saya. Bagaimana kita bisa memperolehnya? Dengan percaya, saudara. Dengan menerima. Jadi sekali lagi yang saya perlu Anda ingat, kasih karunia bukanlah sesuatu yang Anda kejar. Kasih karunia bukanlah target yang Anda harus dapatkan. Tapi kasih karunia adalah pemberian dari Tuhan, the gift of God yang Anda dan saya harus terima. Yohanes mengatakan, namun ada juga orang yang menerima dia dan percaya kepadanya. Mereka diberinya hak untuk menjadi anak Allah. Pertanyaannya, apakah Tuhan punya favorit? Jawabannya, yes. Siapakah favoritnya Tuhan? Yang menjadi favorit Tuhan adalah anak-anaknya. Anaknya yang mana? All of them. Semuanya. Semua anak-anak Tuhan menjadi favoritnya. Oleh sebab itu, hari ini saya berdoa, di hari Natal ini, hari yang luar biasa ini, saya berdoa supaya Anda menerima karya keselamatan Tuhan. Anda menerima kasih karunia Tuhan, Anda menerima the gift from God. Hadiah dari Tuhan sebagai Anda mendapatkan hak tersebut untuk menjadi anak-anak Tuhan. Bagaimana Anda bisa mendapatkan hak untuk menjadi anak-anak Tuhan? Dengan percaya dan menerima kasih karunia yang Tuhan sudah berikan melalui anaknya, Yesus Kristus. Dalam kudus
Baru-baru ini salah satu perusahaan penerbangan Australia yang namanya Qantas, mereka mempunyai rute penerbangan yang baru. Rute penerbangan yang baru ini namanya The Flight to Nowhere. Penerbangan yang nggak kemana-mana. Rute penerbangan yang baru ini adalah mereka akan take off atau berangkat dari Sydney, Australia, muter selama 7 jam dan mendarat di Sydney, Australia lagi di tempat yang sama. Waktu mereka mengumumkan rute penerbangan ini, hanya dalam waktu 10 menit semua tiket terjual habis. 10 menit. Qantas berkata bahwa mungkin ini adalah salah satu rekor tercepat dari ketika kita menjual tiket penerbangan, karena hanya dalam 10 menit semuanya sudah habis. Kalau Anda ingin tahu berapa harganya, kalau Anda mau naik ke penerbangan yang nggak kemana-mana, saudara, the first class atau kelas bisnisnya itu seharga $2.700. Yang paling murah kelas ekonomi itu sekitar $600-700. Orang-orang begitu lelah dan begitu capek di karantina berbulan-bulan, mereka nggak bisa pergi kemana-mana. Saking mereka capeknya, mereka mau ikut penerbangan yang nggak kemana-mana. Berangkat dari tempat yang sama dan mendarat di tempat yang sama. The Flight to Nowhere. Ini membuat saya berpikir tentang usaha manusia di sepanjang sejarah dunia yang mencoba untuk mencari solusi bagaimana kita bisa membayar dosa-dosa kita. Di kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-11, saya menggunakan bahasa Indonesia mudah dibaca. Ada sesuatu yang menarik ditulis seperti ini. Setiap hari para imam berdiri dan melakukan upacara keagamaannya. Mereka mempersembahkan kurban yang sama berulang-ulang setiap hari. Tetapi semua kurban itu tidak dapat menghapus dosa. Manusia dengan berbagai macam cara dan metode keagamaan kita mencoba untuk membayar dosa kita. Kita mempersembahkan binatang sebagai kurban. Kita melakukan aktivitas ritual keagamaan. Kita memberikan sedekah, memberikan uang, kita cai atau menjadi vegetarian, saudara. Kita berpikir bahwa usaha perbuatan baik kita harus kita perbanyak supaya itu menjadi perbuatan baik kita menjadi lebih banyak dari perbuatan buruk kita. Tetapi sesungguhnya dosa yang kita sudah lakukan itu menyebabkan jurang pemisah yang begitu besar, yang begitu jauh antara Tuhan dan manusia. Jurang pemisah ini begitu besar dan begitu jauh untuk kita bisa perbaiki dengan usaha kita sendiri. Bayangkan bersama dengan saya, jika ada perlombaan berenang dari Sabang sampai Merauke. Ada perlombaan berenang dari ujung barat Indonesia sampai ke ujung timur Indonesia. Berenang melalui Samudra Hindia, Pacific Ocean, Samudra Pasifik. Pertanyaannya, kira-kira berapa orang yang akan sanggup menyelesaikan perlombaan tersebut? Jawabannya adalah enggak ada satupun yang akan bisa menyelesaikan perlombaan itu. Kenapa? Sebab jaraknya terlalu jauh. The distance is too great. Jaraknya terlalu besar. Hari ini, tahu gak sih kenapa Anda dan saya membutuhkan Natal? Kita memerlukan Natal karena jarak jurang pemisah antara kita dan Tuhan begitu besar dan begitu jauh. Saudara, kalau memang Tuhan ada dan Tuhan itu sempurna, ya kan? Lagian buat apa juga kita menyembah Tuhan yang gak sempurna? Kalau kita percaya Tuhan itu sempurna, artinya tidak ada setitik dosa pun yang bisa ada di hadapannya.
Sedangkan kita manusia, kata Paulus di kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Anda dan saya membutuhkan Natal karena kita nggak bisa membayar dosa kita sendiri. Anda dan saya membutuhkan Natal karena kita membutuhkan Tuhan supaya memperdekatkan kita Tuhan dengan manusia. Anda dan saya nggak akan perlu Natal kalau kita bisa menyeberangi jurang pemisah antara Tuhan dan manusia dengan usaha kita sendiri. Kita memerlukan Natal karena kita membutuhkan yang namanya Juru Selamat. Rasul Paulus menulis di 2 Korintus 5 ayat ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Karena kita. Supaya dalam Dia, dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Yesus adalah juru selamat kita yang sempurna. Yang menanggung dosa dunia ini, termasuk dosa Anda dan dosa saya. Supaya kita bisa hidup di dalam Yesus dan suatu hari nanti kita bisa berdiri di hadapan Allah karena kita sudah dibenarkan oleh karya keselamatan Yesus. Hari ini, inilah doa saya untuk Anda semua di hari Natal ini. Jika Anda belum pernah menerima karunia keselamatan dan pengampunan dosa yang Yesus telah berikan kepada kita, saya berdoa Anda mengambil langkah itu hari ini juga. Saya berdoa Anda tidak akan membiarkan setahun lagi berlalu. Saya berdoa Anda tidak akan membiarkan Natal tahun ini berlalu tanpa Anda menerima karunia keselamatan ini. Dan untuk Anda yang sudah menerima karunia keselamatan ini tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, biarlah hari ini saya mengingatkan kepada Anda semua bahwa Anda dan saya, kita diselamatkan bukan karena kerja keras kita, bukan karena perbuatan baik kita. Saudara, sejak kapan semua ini tentang kita? Sejak kapan this is about you and me? Ini bukan tentang Anda dan saya, ini bukan tentang seberapa baiknya Anda dan saya, melainkan tentang betapa baiknya Tuhan itu kepada kita dan karya keselamatan yang Dia kerjakan untuk menyelamatkan Anda dan saya.
Kalau saya bertanya kepada Anda, what is your Christmas wish this year? Apa sih permintaan di hari Natal ini yang Anda punya? Mungkin tahun ini kita semua setuju bahwa ini adalah tahun yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya permintaan Anda seperti biasanya, baju baru, sepatu baru, TV baru, elektronik, atau mungkin mobil baru, saudara. Ya, mungkin tahun ini Anda berkata, saya ingin keluarga saya sehat-sehat aja. Itu permintaan saya. Tahun ini saya ingin anak-anak, orang tua, semua dalam keadaan sehat aja. Itu udah cukup buat saya. Saya tahun ini ingin punya damai sejahtera aja. Di tengah-tengah suasana dan hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian. Saya ingin punya sukacita, saya ingin punya damai sejahtera. Mungkin itu permintaan Anda, saudara. Atau mungkin Anda mempunyai permintaan supaya saya sehat, bukan hanya secara fisik, tetapi secara pikiran, emotionally, mentally, secara mental. Kita semua sudah tahu dan sudah melihat dampak dari pandemi yang kita jalani dalam beberapa bulan terakhir ini. Bahkan dampaknya bukan hanya terjadi di Amerika, melainkan ini secara global. Dan kita melihat dampak ini bukan hanya menyerang kesehatan fisik kita, tetapi juga menyerang kesehatan emosional kita dan juga kesehatan mental kita. Saya membaca berita di Jepang di bulan Oktober kemarin. Jumlah orang yang meninggal karena bunuh diri itu jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan jumlah orang yang meninggal karena COVID selama setahun. Jumlah orang yang meninggal karena bunuh diri dalam 1 bulan itu jumlahnya lebih banyak daripada orang yang meninggal karena COVID dalam 1 tahun. What a year that we have. Betapa uniknya tahun ini, begitu penuh tantangan tahun ini. Tapi hari ini, mungkin pertanyaan yang Anda sudah sering dengar, terutama dari seorang pendeta. Percayakah Anda kalau saya katakan hari ini, kalau Tuhan bisa memberikan kepada kita semua damai di tengah-tengah badai? Masih percayakah Anda kalau saya katakan Tuhan mampu membawa Anda melalui semua ini? Masih percayakah Anda jika saya katakan bahwa Anda bisa menyerahkan beban kehidupan Anda kepada Tuhan? Ini kan tipikal perkataan dari pendeta. Percayalah, percayalah. Ada seseorang yang bernama Charles Blondin. Di tahun 1859, dia berhasil menyeberangi Niagara Falls dengan berjalan di atas tali. Waktu dia melakukan atraksi tersebut, diperkirakan ada 100.000 orang yang menyaksikan. Sekali lagi dia menyeberangi Niagara Falls hanya dengan berjalan di atas tali. Ketika dia menyelesaikan atraksi tersebut, ada kerumunan orang begitu banyak memberikan sanjungan dan pujian kepada Charles Blondin ini. Wah, kamu luar biasa. Wah, kamu hebat. Lalu Charles Blondin melihat kerumunan orang banyak tersebut dan dia bertanya seperti ini. Berapa banyak dari kalian yang percaya kalau saya mampu menyeberangi Niagara Falls ini dengan menggendong seseorang di belakang pundak saya? Semua orang langsung teriak, kami percaya kamu pasti bisa, kami percaya kamu pasti mampu. Lalu Charles Blondin bertanya lagi, kalau gitu, siapa dari kalian yang bersedia menjadi orang yang saya gendong? Langsung gak ada yang berani menjawab, saudara. Tiba-tiba ada satu orang yang berkata, saya bersedia. Dan akhirnya orang itu naik di pundaknya dari Charles Blondin ini. Dan mereka
Dan Charles Blondin ini menyeberangi Niagara Falls di atas tali tersebut. Dan dia berhasil melakukan itu, saudara. Semua orang percaya. Semua orang waktu ditanya percaya gak? Mereka bilang percaya. Tapi cuma satu orang yang benar-benar percaya. Ada banyak dari kita yang bilang kita percaya. Tapi gak banyak dari kita yang bilang saya benar-benar percaya. Ada banyak dari kita yang bilang kita tahu Tuhan, hanya sebatas sampai di pengetahuan dan kepala kita. Tapi tidak banyak orang yang benar-benar mengenal Tuhan dengan segenap hatinya. Kita tahu Tuhan itu Immanuel, artinya dia berserta dengan kita. Kita tahu Tuhan itu Raja Damai, dia sanggup memberikan damai di tengah badai. Kita tahu Tuhan itu sanggup menenangkan badai. Kita tahu Tuhan itu janji sama kita, dia akan beserta dengan kita sampai ke ujung dunia. Kita tahu dan tahu dan tahu, tapi pertanyaannya apakah kita percaya? Kita percaya dan kita percaya, tapi pertanyaan apakah kita benar-benar percaya? Ya kan? Kita benar-benar percaya dan kita bilang kita mengenal Tuhan, tapi pertanyaannya apakah kita benar-benar mengenal Tuhan? Saya berdoa di hari Natal ini, di tahun ini, cara Anda memandang Tuhan tidak akan pernah sama lagi. Hubungan Anda bersama dengan Tuhan tidak pernah sama lagi. Iman Anda di dalam Tuhan tidak akan pernah sama lagi. Mulai detik ini, saya berdoa supaya Anda bisa mengenal Tuhan lebih dari sebelum-belumnya. Saya berdoa mulai hari ini, Anda dan saya benar-benar menjadikan Tuhan sebagai sumber dalam kehidupan setiap kita. Sumber sukacita kita, sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita, dan sumber kehidupan kita. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia.
anak Daud. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from night, holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy birth. Sekali lagi terima kasih sudah beribadah bersama-sama dengan kita. Bolehkah saya menutup ibadah kita pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa karya keselamatan yang terbesar yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan, melalui anak-Mu Yesus Kristus yang datang ke dunia ini dan membayar dosa dunia ini, termasuk dosa kami semua Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami diingatkan bahwa Tuhan mengasihi kami. Saking Engkau mengasihi kami, Tuhan rela untuk datang ke muka bumi ini untuk membayar dosa kami semua. Kami juga berdoa Tuhan, biar damai sejahtera Natal ada di tengah-tengah kami, biar sukacita dan kekuatan yang berasal dari Tuhan akan ada di tengah-tengah hidup kami Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati kehidupan kami, biar apapun yang kami lakukan mulai hari ini, semuanya selalu membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab bukan lagi kami yang hidup, melainkan Engkau yang hidup di dalam setiap kami. Bagi setiap kami yang belum pernah menerima karya keselamatan ini, saya berdoa biar pada hari ini juga Engkau akan menerima karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan melalui anaknya Yesus Kristus. Terima kasih sekali lagi Tuhan, mukjizat Natal, kasih karunia Natal dan segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan akan turun dan akan mengikuti kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya menerima janji Tuhan, sama-sama katakan bersama dengan saya, amin. Sekali lagi selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.